univariatnya. Untuk data kategori, itu tidak perlu uji normalitas terlebih dahulu. Ingat ya Bapak Ibu, untuk data kategori tidak perlu uji normalitas. Tapi untuk yang data numerik wajib dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada saat datanya berdistribusi normal, maka yang nanti kita sajikan itu nilai rata atau nilai min dan simpangan bakunya atau standar deviasinya. Tetapi kalau datanya berdistribusi tidak normal, maka kita yang akan sajikan adalah nilai median dan persentil. Itu untuk data numerik. Tapi kalau data kategori, nanti yang akan kita sajikan dalam bentuk prosentase. Ya, distribusi frekuensi prosentase. Maka penting kita tahu data kita numerik atau kategori. Kalau misalnya numerik, normal apa tidak, karena nanti cara menyajikan datanya berbeda. Nah, ini yang paling sering tidak dilakukan adalah datanya numerik nggak uji normalitas, kemudian disajikan seluruh datanya, itu yang nggak pas. Atau datanya kategorik tapi uji normalitas, ya nggak pas, karena data kategorik mau diuji apapun, tetap dia ujinya non-parametrik. Artinya sudah dianggap sebagai data yang tidak berdistribusi normal. Maka kalau uji kategori tidak perlu dilakukan uji normalitas. Nah, ini langkah-langkah univariate data kategori. Ya, karena kan hari ini kita belajar harusnya hanya kategori saja atau numerik saja. Tapi karena langkahnya relatif sama dan sudah pernah diajarkan untuk normalitas, maka bisa diajarkan langsung sekaligus. Untuk uji univariate yang data kategori, yang akan kita lakukan, pertama klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi. Karena yang nanti kita sajikan adalah distribusi frekuensi. Nah, baru kita pindahkan datanya yang mau dilihat, yang memang datanya kategorik bertingkat. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu termasuk data kategorik. Itu pindahkan ke kotak variabel di sini. Baru kemudian kita atur kalau sudah dipindahkan. Di sini ada pilihan cat tadi di bawah ya. Nanti setelah cat itu akan tulis bar chart, frekuensi, prosentase. Nah, kita klik frekuensi. Ya, di sini diklik, nanti akan keluar tampilan data seperti ini. Persen, valid persen, kumulatif persen, dan seterusnya. Kumulatif itu gabungan hasil ini ya, ini total kumulatif nanti. Nah, ini berkaitan dengan valid persen. Pada saat persen, biasanya ada yang ketika kita input datanya itu missingnya kita klik. Kalau missingnya kita klik, biasanya akan muncul di sini missing data. Nah, maka ketika kita menyajikan, kita bisa menggunakan yang valid persennya. Ya. Apakah menyajikannya seperti ini? Ya tidak. Ini data SPSS, cara menyajikannya nggak seperti ini. Kalau kita bicara terganggu tidak terganggu, maka ada 18 responden, di mana yang terganggu sensasi kulitnya ada 9, yang tidak terganggu juga ada 9. Berarti masing-masing ada 50% dari total persentase 100% dari hal yang kita lihat ini, variabel yang kita nilai. Nah, langkah uji univariate untuk data numerik ini yang berbeda. Memang langkah pertamanya sama, analyze, deskripsi statistik, frekuensi sama ya. Ini nanti dipindahkan yang numerik sama langkah sampai sini, tapi nanti yang dilihat adalah kalau tadi pada saat data kategorik yang diklik cat. Ya, tetapi kalau untuk data numerik yang diklik statistik, bukan cat, tapi statistik yang diklik. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kuartil, cut off point, persentase, ya, standar deviasi, dan seterusnya. Kita klik kira-kira yang ingin ditampilkan apa saja. Bolehkah saya klik semua? Ya boleh, kalau memang dibutuhkan untuk penyajian. Tapi kalau nggak dibutuhkan, ya diklik saja yang dibutuhkan. Tapi saya ingin melihat Bu variannya kayak apa. Misalnya mau lihat nilai squeeness-nya ada nggak,
Ya boleh diklik kalau misalnya yang dibutuhkan hanya nilai standar deviasi, minimum, maksimum, min, median, ya udah itu saja yang dibutuhkan. Tapi kalau pengen melihat nilai squeeness dan sebagainya, ya boleh-boleh saja. Ingat ya, sebelum kita melakukan langkah ini, Bapak Ibu harus melakukan dulu langkah uji normalitas data. Kemarin sudah belajar cara menguji normalitas data. Maka data itu harus diuji normalitasnya dulu. Setelah diuji, baru kita melakukan langkah ini. Nah, setelah langkah ini selesai, maka akan tampilan seperti ini. Ada tulisannya missing ya. Min ratanya sekian, medianya sekian, standar deviasinya 11 ya. Minimumnya 38, maksimumnya 78. Nah, apakah disajikan semua? Tidak, tergantung dari nilai normalitas data. Kalau nilai normalitas datanya normal, yang disajikan nilai min dan standar deviasi. Kelihatan tidak yang tabel distribusi data numerik dan kategori? Atau masih slide tadi? Masih slide dulu. Oh, oke. Nah, begini caranya ya. Ini kalau datanya kategorik, nyajikannya seperti ini. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin, golongan darah, tingkat pendidikan misalnya ya. Di Kaligawe Semarang tahun berapa, misalnya ini ganti tahun 2022 misalnya. Dari 43 atau 30 responden, berapa jumlah respondennya. Nah, nanti yang disajikan adalah jumlahnya, respondennya berapa, prosentasenya berapa. Kalau tadi 99, ya maka di sini jumlahnya 9, prosentasenya 50, 50, 100 untuk jumlah totalnya. Menyajikannya seperti ini. Jadi kalau kita mau menyajikan satu, judul di atasnya sama, variabel, jumlah, persentase, nanti tinggal di sampingnya di sini ada jenis kelamin, golongan darah. Jadi bisa dikelompokkan jadi satu seperti ini. Tingkat pendidikan seperti itu. Ya. Ingat cara menyajikan data penelitian itu tidak ada garis vertikal, tapi hanya ada garis horizontal seperti ini. Mau di jurnal penelitian internasional pun tetap garisnya tidak ada garis vertikal, tapi menggunakan garis horizontal. Ya, jadi menyajikannya ini untuk data kategori. Hanya nama variabel yang diukur apa, jumlahnya berapa, prosentasenya berapa. Dari sini nanti cara menuliskan datanya nggak ditulis semua, tapi nulisnya seperti ini. Jadi data yang paling menonjol yang akan kita bahas, yang kita tuliskan. Bisa yang paling banyak, atau yang paling sedikit, atau yang menonjol apa. Gitu. Nah, ini contohnya. Tabel 1 menjelaskan, atau menggambarkan, atau menunjukkan, atau menerangkan, atau apapun. Gitu ya. Bahwa jumlah responden penelitian ini terbanyak berjenis kelamin laki-laki dengan 8 responden atau 60%. Jadi yang jumlah perempuannya perlu ditulis, ya enggak usah. Ini kan simpulan dari data. Kalau di sini jumlah laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen, golongan darah AB sekian persen, ya apa gunanya tabel? Karena kalau apa namanya penjelasannya kok diulang dengan tabel. Ini bukan pengulangan, tapi menyimpulkan dari tabel. Ya. Data golongan darah terbanyak, golongannya A dan B, masing-masing 9 responden. Karena kebetulan ada 2 yang bersama besar. Data pendidikan, tingkat pendidikan itu terbanyak SMA. Ada 16 responden atau 53,3%. Bu, bagaimana kalau kayak tadi? Datanya sama-sama 9. Ya kita jelaskan. Menjelaskan bahwa tabel itu menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat sensasi kulit kedua variabel sama. Artinya baik yang terganggu maupun tidak sama-sama jumlahnya 9. Masing-masing 50%. Gitu nulisnya. Karena menyimpulkan. Jadi
cara menuliskannya tidak sama dengan SPSS. Paling sering di copy paste dari SPSS. Ya nggak boleh, karena menyajikan data berbeda dengan data yang ada di SPSS. Menyajikan itu sesuai dengan yang seharusnya disajikan itu apa dari hasil tersebut ya. Nah, ini bedanya kalau datanya numerik. Misalnya tinggi badan yang mau kita lihat ya. Distribusi frekuensi responden berdasarkan tinggi badan misalnya. Ini saya hapus. Harusnya ada 3, tapi ini saya hapus supaya. Nanti di mana? Nah, ini akan kelihatan. Kalau normal menggunakan nilai mean, standar deviasi, kemudian nilai confidence interval. Nilai ratanya berapa sih? Gitu ya. Kemudian standar deviasinya berapa? Ini kalau datanya berdistribusi normal. Tapi kalau datanya berdistribusi tidak normal, yang disajikan ini, cara menyajikannya. Nah, kalau berdistribusi tidak normal, nilai median dan nilai minimum maksimum. Jadi beda menyajikan data univariat yang datanya berdistribusi normal dan tidak normal. Menyajikan kategorik dan numerik berbeda. Makanya tadi di tujuan bukan hanya mengolah dan menginterpretasikan, tapi harus mampu menyajikannya dengan baik. Menyajikan ya sesuai dengan yang seharusnya disajikan. Jangan sampai kita nulisnya begini, nilai minnya sekian, medianya sekian, minimum maksimumnya sekian, confidence intervalnya sekian. Itu menunjukkan tidak paham. Data saya normal apa tidak, karena kok ditulis kabeh gitu ya. Jadi harusnya tidak dituliskan semua, tetapi sesuai yang seharusnya disajikan. Normal atau tidak, ya data saya numerik atau tidak. Jadi kalau datanya berdistribusi tidak normal, yang disajikan nilai median, nilai minimum maksimum. Tapi kalau datanya berdistribusi normal, yang disajikan nilai mean, standar deviasi, nilai confidence interval. Oke. Cara menyajikannya sama ini kalau kita lihat, kalau tadi kita klik, akan muncul kalau kita klik semua lengkap ya, akan muncul nilai confidence interval, nilai standar deviasi, nilai mean. Nah, nilai-nilai ini yang digunakan kalau distribusinya normal. Tapi kalau tidak normal, yang disajikan adalah nilai median dan nilai minimum maksimum. Kalau hasil SPSS kan seperti ini. Hasil SPSS-nya ya. Nah, hasil SPSS kan terjadi begini. Semuanya muncul, tapi kan nggak semuanya kita tulis. Yang dituliskan mana? Ya yang sesuai dengan hasil yang akan kita sajikan. Ya. Sampai sini Bapak Ibu jelas dan bisa dimengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bu Indra, terkait perbedaan penyajian data yang untuk numerik sama kategorik itu, kenapa kok kan kalau yang mana tadi ya? Kenapa kok berbeda data yang disajikan gitu Bu? Kenapa data kategorik dan numerik berbeda? Kalau numerik contohnya begini. Berat badan 50 kilo, berat badan responden B yang kedua 70, yang ketiga 55, yang keempat 65, kan beda-beda. Maka kita akan melihatnya adalah berapa sih rata-rata berat badan responden saya, kan gitu. Makanya kalau numerik pasti menggunakan nilai rata kalau distribusinya normal. Tetapi kalau distribusinya tidak normal, berarti yang dilihat adalah berapa nilai tengah
berat badan responden saya. Median kan nilai tengah ya. Nah, tetapi kalau datanya distribusinya kategorik, bentuknya, kan yang kelihatan adalah gini, berat badan lebih, berat badan normal, berat badan kurang. Maka yang akan kita tahu bukan rata berat badan, tetapi berapa persen responden saya yang berat badannya normal, berapa persen responden saya yang berat badannya lebih, kan gitu ya. Nah, itu kenapa menyajikan data numerik dan kategorik berbeda. Tapi kalau kita menggunakan persentase pada data numerik, bisa kebayang tuh. Yang berat badannya 60%, 60 kilo ada 2 orang, 60,1 ada 1 orang. Lah neritik panjang kali lebar kali tinggi. Ya kalau respondennya cuma 10, nah kalau respondennya 300, kebetulan berat badannya beda-beda, semuanya masing-masing persentasenya 0, kesel nulisnya. Itu kenapa kalau numerik menggunakan rata, nilai median, standar deviasi, begitu. Kenapa kalau kategori persentase? Ya nggak mungkin kalau misalnya ya golongan darah atau jenis kelamin, terus kita nulisnya pakai rata. Rata-rata setengah laki-laki setengah perempuan kan nggak mungkin juga. Rata-rata antara golongan B dan golongan A. Ya susah juga. Maka mesti kalau kategori menggunakan persentase. Gitu. Itu kenapa penyajiannya beda, ngolahnya juga berbeda. Karena nanti kenapa kalau normal? Kalau normal otomatis nilai min adalah nilai tengah. Artinya nilai rata itu sama dengan nilai mediannya. Itu kalau distribusinya normal. Tapi kalau distribusinya tidak normal, maka datanya kan menceng ya. Tidak berbentuk seperti lonceng, geser. Otomatis nilai ratanya tidak sama dengan nilai median. Itu kenapa ketika distribusinya tidak normal, yang kita sajikan adalah nilai tengahnya atau nilai mediannya. Gitu. Baik Bu Indra, terima kasih banyak. Sami-sami. Jadi jangan lupa nanti cara mengolah data uji normalitasnya. Karena uji normalitas akan terbawa sampai nanti mengolah data bivariat maupun mengolah data multivariat. Jadi univariat, bivariat, multivariat. Kalau datanya numerik, halo Mas Panji. Kalau datanya numerik, otomatis uji normalitas data. Jadi uji normalitas datanya jangan lupa, nanti kelupaan pas ngolah bivariat atau univariat, itu pasti jadi masalah. Loh, kenapa menggunakan uji Pairat? Pairat itu kalau datanya normal loh. Kalau nggak normal Bu, ya pakai Wilcoxon itu. Itu ujinya sudah beda. Jadi sudah dipastikan harus paham uji normalitas. Kenapa kemarin diajarkan uji normalitas data terlebih dahulu, gitu ya. Sebenarnya olah data numerik untuk bivariat, numerik atau kategori untuk univariat, materinya hanya sedikit. Jadi makanya saya jadikan satu ya sudah selesai langsung. Sebentar, nah yang lama yang kita coba nanti prakteknya ya. Nanti linknya kemarin belum ya? Sebentar, Vendra lupa nggak mau ngasih link ya. Monggo nanti latihannya bisa dikirim ke link itu nggih, biar saya bisa membukanya. Baik, kita cobakan langsung dengan SPSS-nya. Ada yang mau nyoba? Sekaligus menyajikan. Bagaimana menuliskan? Tadi kita lanjutkan dulu yang Word-nya. Mana tadi Word-nya?
Baik. Nah, ini ada tulisannya ya, sajian univariat untuk data numerik berdistribusi normal. Maka kita tuliskan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel 3, menggambarkan, menjelaskan, menerangkan, menunjukkan, boleh. Itu kata-kata itu kan terserah ya. Tadi di atas menjelaskan, di bawah menggambarkan, nanti ganti menunjukkannya boleh-boleh saja. Bahwa rata tinggi badan responden 161,3 cm. Bu, boleh nggak tinggi badannya kita kategorikan? Ya boleh. Stunting, tidak stunting gitu misalnya ya, atau normal dan seterusnya. Nah, kalau sudah kategorik sudah tidak bisa diuji dengan mean, tetapi langsung dengan distribusi frekuensi. Karena dia sudah dalam bentuk kategorik. Tapi kalau yang datanya masih utuh, seperti nilai, kalau nilainya sudah pengetahuan baik cukup kurang berarti sudah kategorik. Tapi kalau langsung skornya 50, 60, 100, 89, berarti kita olah dalam bentuk numerik. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti penelitian, judulnya misalnya ya, pengaruh model edukasi A terhadap peningkatan pengetahuan, berarti yang kita ukur adalah selisih peningkatan. Jangan sampai kita melihatnya adalah membandingkan pengetahuan awal dan pengetahuan sebelum, tapi selisihnya tidak dihitung. Yang kita lihat kan selisih, karena yang dilihat berapa persen, berapa besar peningkatannya. Kan gitu ya. Berarti datanya tidak boleh kategorik, ya tidak, harus numerik. Karena ada kalimat peningkatan. Tapi kalau yang mau kita lihat adalah pengaruh misalnya video animasi terhadap pengetahuan anak tentang PHBS misal, berarti kita tidak melihat nanti anaknya jadi tambah pinter apa tidak pinter, ajek apa tidak, atau tetap atau tidak. Itu mau kita lihat apa? Kalau misalnya tingkatan pengetahuan berarti sudah kategori. Karena kalau sudah ditingkatkan tingkatan pengetahuan berarti sudah kita kategorikan. Tapi kalau pengetahuan saja bisa kategorik, bisa numerik. Peningkatan skor ya berarti skor yang kita lihat. Jadi ketika nulis data, nulis hasil harus hati-hati. Kalau kita sudah menuliskan peningkatan tekanan darah, penurunan tekanan darah, peningkatan saturasi oksigen, penurunan saturasi oksigen, artinya yang kita lihat kan sudah data numeriknya dan meningkat atau menurunnya suatu hal tersebut. Maka nanti ketika kita ngolah uji bivariat, jangan klik yang two tile, tapi harus diklik yang one tile. Karena kita yang mau dilihat adalah peningkatan atau penurunan. Tapi kalau yang kita tidak lihat, kalau kita menuliskannya terhadap tekanan darah, berarti kita tidak melihat peningkatan atau penurunannya. Kita boleh ngeklik yang two tile. Apakah sama Bu hasilnya? Beda. Yang harusnya kita baca one tile, kita baca two tile, beda. Ya. Kalau salah, ya berarti ngolah datanya salah. Berarti kita membahas hasilnya, ya salah pula. Kalau mengolah datanya salah, berarti menyajikan hasilnya salah, berarti membahasnya salah, menyimpulkannya salah. Berarti 4, 5, 6 salah semua. Ngulang dong, Bu. Iya, ngulang ngolah data. Karena ngolah datanya belum tepat. Ya. Ini kemudian ini contoh untuk yang numerik nih, untuk yang kategori berdistribusi tidak normal, ini menggunakan yang median minimum. Cara menyajikannya sama nanti. Ini kalau mau disajikan satu-satu jenis kelamin sendiri, misalnya ya, golongan darah sendiri, tapi kan jadi banyak tabel. Kalau misalnya itu datanya sama, kita bisa satukan seperti ini. Nah, ini disatukan. Itu menghemat tabel dan menghemat penjelasan. Daripada kita sendirikan jenis kelamin sendiri, golongan darah sendiri, maka kan tampilannya seperti ini. Nah, jenis kelamin sendiri. Nanti bikin lagi tabel 2 distribusi responden berdasarkan golongan darah lagi. Kan jadi terlalu banyak yang disajikan ya, padahal sebenarnya itu bisa diringkas pada satu tabel di mana penyajiannya bisa berjajar.
Yang kemarin-kemarin sudah jelas, nggih? Insya Allah, Bu. Baik, berarti enggak usah ada yang ditanya dong ya, pinter udah. Ada yang mau menyajikan? Bapak Ibu kan sudah membuat data ya. Mari kita sajikan. Boleh memilih data yang mana saja. Sinten yang akan mengklik untuk latihan. Ada? Monggo kalau ada yang bisa share. Izin share nggih, Bu. Nggih. Empat satu satu dua tiga tiga kosong empat kosong tiga tiga tiga. Iya. Bandingan. RT 04 RT 2. Sudah tampil belum, nggih? Sudah, Ampun. Ini mau coba yang mana dulu, nggih, Bu? Yang kategorik dulu. Yang kategorik boleh yang status gizi dicoba, Bu. Status gizi. Ya nanti semua dicoba yang kategorik, misalnya jenis kelamin, pendidikan, status gizi boleh. Sekarang status gizi dulu. Ini aja analyze, Nggih. deskriptif, kemudian frekuensi nih. Nah, pindahkan ke kotak variabel. Kemudian klik chart. Nah, ini boleh diklik, boleh tidak. Nah, milih frekuensi boleh. Oke, itu. Ya, kemudian continue. Sudah, langsung oke. Belum keluar outputnya ya. Outputnya pun itu Tampil ya, Bu, hasilnya? belum tampil, Mbak Ade.
Sudah tampil nggih, Bu? Nggih, sampun. Nah, kalau ini kelihatan ya. Coba nanti nulisnya bacanya pripun. Pripun ini bacanya. Yang dituliskan yang mana nanti kalau keterangan di bawah tabelnya. Mencoba nggih, Bu. Nggih. Yang ditulis jumlah responden dengan gizi terbaik sejumlah 19 dengan persentase 63,3%. Ya, itu bisa. Tapi kita lihat judul penelitian kita. Kalau misalnya, misal judulnya, hubungan pengetahuan orang tua terhadap status gizi balita, berarti yang kita lihat adalah berapa banyak sih kita cenderung menilai gizinya, berapa banyak sih yang gizinya kurang, dan bagaimana pengetahuan orang tuanya, kan gitu ya, kepengennya kita ya. Nggih, Bu. Nah, maka yang kita sampilkan adalah berapa banyak yang bermasalah dengan gizi. Gizi lebih maupun gizi kurang kan sebuah masalah. Nggih. Nah, kita bisa menampilkannya misalnya gizi kurangnya gitu ya. Ada 16,7% balita yang mengalami gizi kurang. Nanti kalau di pembahasan yang kita tulis adalah gizi kurang dan gizi lebih. Di antara yang gizi kurang dan gizi lebih ini pengetahuan orang tuanya seperti apa? Sementara yang baik bagaimana? Tapi kalau sudah di pembahasan, kita tidak boleh nuliskan ulang prosentase, tetapi langsung kita tulis, tidak boleh langsung nulis jumlah. Ada sekian orang yang mengalami gizi kurang, sekian orang gizi lebih, tidak, tapi langsung prosentasenya. Karena itu sudah menyimpulkan, jangan menduplikasi nanti hasil di banyak bab. Nah, tapi boleh kita menuliskannya yang terbanyak gizi baik? Ya boleh. Nanti di pembahasan kita soroti yang pengetahuannya baik, yang gizinya baik itu pengetahuan orang tuanya bagaimana. Atau yang gizinya baik ini mudah terkena penyakit atau tidak. Misalnya tergantung penelitian kita judulnya apa. Atau yang gizinya baik ini tekanan darahnya bagaimana. Misalnya, tergantung penelitian kita. Nah, jadi kalau yang kita tuliskan baik berarti fokus kita nyorot adalah yang baik. Tetapi kalau fokus kita melihat adalah terkait dengan jumlah yang gizi kurang, kalau judul kita stunting, maka fokus kita adalah yang stunting. Judul kita tentang status gizi dengan pengetahuan, maka kecenderungan kita kan melihatnya berapa banyak sih anak yang mengalami gizi kurang. Maka yang kita sajikan tidak harus yang terbanyak, tetapi gizi kurangnya. Bu, kalau misalnya gizi kurangnya itu, kebetulan ini gizi kurang kan paling sedikit nih, 5 orang atau 16,7. Misal, penelitian kita tentang obesitas, maka yang dicantumkan adalah gizi lebih. Kalau kita penelitian tentang status gizi dan kecenderungan kita yang bermasalah gizi, bisa nggak Bu, kalau misalnya gizi kurangnya itu prosentasenya 20%, kebetulan yang gizi lebih 16,7%, tapi yang kita tuliskan di bawah adalah simpulan yang gizi kurang, ya boleh saja. Kita menuliskannya ada 20% atau 6 responden yang mengalami gizi kurang. Karena yang kita sorot saat ini dalam penelitian adalah gizi kurang. Jadi tidak selalu ketika menyajikan itu yang paling banyak atau yang paling sedikit, tidak selalu. Tapi yang menarik dalam hasil penelitian ini tuh apa? Contohnya lagi, misalnya kita melihat pengetahuan tentang diet pada pasien diabetes mellitus misalnya. Hanya mau kita lihat berapa banyak yang nggak ngerti agar kita bisa melakukan intervensi, kan gitu ya. Kan tidak mungkin kalau yang baik kita intervensi. Kan untuk membuat sebuah kebijakan yang dinilai adalah kekurangannya apa agar bisa kita perbaiki. Maka yang kita lihat berapa banyak
responden yang pengetahuan tentang dietnya nggak bagus atau perilaku tentang dietnya nggak bagus. Sehingga nanti ketika kita menuliskan saran, mudah. Ada sekian persen responden yang pengetahuannya nggak bagus. Caranya apa? Perlu dilakukan edukasi dengan cara apa? Melibatkan kader, melibatkan keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu akan mudah. Gitu, ya. Kalau yang sudah baik, ya sudah baik kan. Kita mau ngapain kalau sudah baik gitu ya. Tapi boleh nggak Bu? Ya boleh saja. Tapi lebih baik jika yang menonjol yang ingin kita bahas nantinya di dalam penelitian yang kita tampilkan di dalam penyajian data. Karena deskripsi atau catatan kaki di bawah tabel itu adalah menyimpulkan hasil yang menarik dari data penelitian. Kebetulan tadi latihannya kan sama-sama ya 99. Nah, kalau ini kan menarik. Gitu. Baik, selain Mbak Ade ada yang bisa? Kalau enggak Mbak Ade lagi berarti. Yang data numerik tapi dilakukan langkahnya runtut dari uji normalitas. Monggo. Monggo Mbak Desi mungkin atau teman-teman yang lain. Mbak Dwi. Mbak Dwi ini Izin kayaknya bertanya. Ya, berizin bertanya, Bu. Di rumah sakit, Bu. Indra. Apa namanya? Berarti kalau apa tadi yang numerik itu berarti harus selalu uji normalitas data dulu, Bu. Betul. Mau uji univariat Iya. maupun bivariat harus uji normalitas dulu. Nggih. Jadi buat Indra. besok kalau ujian, kalau misalnya datanya numerik dapatnya, karena nanti setiap mahasiswa punya data yang berbeda. Nanti akan diberi ada 4 set data biasanya. Nah, itu diperhatikan data yang saya kerjakan numerik nopo kategorik ya. Kemudian numeriknya berarti harus uji normalitas kan. Nanti uji bivariatnya apakah berpasangan atau tidak. Ini terus dipahami. Jadi setelah numerik atau tidak, normal atau tidak, kita lihat datanya berpasangan atau tidak. Nah, terus ujinya menguji hubungan atau uji banding atau uji beda. Nah, itu ujinya nanti lain-lain. Jadi konsep normalitas data kan terbawa nanti sampai selesai uji bivariat. Monggo Sinten, Mbak Dwi di Risa nggak stabil sinyalnya. Stabil Bu, tapi kadang ada pasien nanti takut gitu. Oh begitu, baiklah. Sinten niki. Hilang-hilang Bu sinyalnya, Bu. Mau izin lagi Bu bertanya. Iya. Bu, tadi kan dicontohkan status gizi. Ya, kalau kan ada jenis kelamin atau pendidikan juga. Lah itu kalau kita masukkan ke dalam kotaknya langsung jadi satu, analis, deskriptif, frekuensi, kemudian kita masukkan tiga-tiganya, boleh? Boleh saja. Boleh. Jadi berarti semua yang kategorik masukkan jadi satu. Karena kan ngolahnya kategorik numerik kan beda. Jadi kategorik dulu semuanya jadikan satu. Nanti akan keluar jejer-jejer. Kayak tadi kan jenis kelamin, golongan darah, ini. Nah, nanti kita tinggal baca. Jadi sekali klik semua data kategori. Kemudian yang numerik semuanya jadikan satu. juga boleh berarti ya, Bu. Boleh. Cuma nanti ketika menyajikan datanya, kalau kategoriknya bisa jadi satu. Kalau numeriknya lihat dulu normal apa enggak. Kalau normal semua Bu, ya jadikan satu boleh. Kalau ada yang nggak normal, ya nggak normal dipisah karena cara menyajikannya berbeda gitu. Tapi kalau mau sekali ngeklik dijadikan satu semua, ya boleh saja. Nanti dikliki semua yang kategori jadikan satu. Nyajikan datanya jadi satu boleh, karena tadi Ibu Indra contohkan kalau jadi satu seperti ini, kalau nggak jadi satu ya gini. Sebenarnya kalau menyajikan nanti data di penelitian maupun di jurnal, kalau memang tipenya sama, sebaiknya dijadikan satu, biar tidak terlalu banyak tabel, klenik-klenik gitu nih. Ya sudah, kayaknya stabil Mbak Ade nih. Padahal Mbak Ade di rumah sakit ini kayaknya ya. Mbak Ade di ICU ya?
Saya di HD, Bu. Oh, di HD. Ya wes. Itu Mas Adit biar Ya, coba saya aja, Bu, ganti saya juga. Mas Adit. Ya, boleh. Baik. Gambarnya yang info semua ini. Selamat bertugas ibu-ibu, bapak-bapak. Monggo Mas Adit. Ibu sudah izin screen. Nggih. Ini satu lagi. Gak bisa nonton. Gak bisa nonton. Pak, gak bisa dengerin lagu. Kalau gak bisa dengerin lagu, dengerin online. View nih data view mau lo punyamu yang pengetahuan. Copy data view. Nggih. Nah, sekarang yang data numerik. Nanti kita olah bersama-sama setelah datanya normal. Yang numerik berarti apa nih? Berat badan, tinggi badan, jumlah saudara, boleh tuh. Tiga-tiganya nanti langsung diklik. Analyze. Nggih. Frekuensi boleh. Kok sekarang? Yang frekuensi. Pindahkan itu semuanya nih. Yang numerik di blok di ya boleh satu-satu. Jumlah saudara.
Pakainya statistik. Nah, itu diklik boleh. Kuartil nggak diklik ya nggak apa-apa sih. Mean, median, mode, summary, semuanya boleh itu diklik ya. Dibaca. Pembacanya, Bu. Membacanya. Terus yang perlu di Ini tergantung dari tadi uji normalitas datanya seperti apa. Nah, kalau mau lakukan uji normalitas, lebih Mas Adit kembali ke data view dulu. Hentikan layarmu, coba langsung ke situ bisa nggak, Mas? Kemarin udah. Bukannya output yang data view. oh, Ya itu, Pak Isa ya? mau hentikan berarti layar. Hentikan lagi. Salah. Oh iya, boleh. Nah, itu. Ikut ya. Nah, analyze, explore, ya, explore, cobi yang mau dites napa mawon. Nanti klik plot, kemudian diklik normality plot with text. Yang numerik bisa dipindahkan semua nih, Pak. Oh, ini dipindah ke sedanten, Bu. Oh, iya. Tadi kan katanya mau jadi satu, boleh dipindahkan. Boleh deh. Kok plotnya masih belum hijau ya? Belum biru ya, Bu? Kali berarti begini. Terus gini, misalnya di sini. Ya Pak, atas atas. Iya. Boleh nih. Terus formalitas. Ternyata Gwindra masih mute ya. Setelah dipindahkan, nanti yang diklik plot. Setelah diplot, nanti ada tulisannya normality plot with test. Nah, itu diklik. Niki sampun leres napa dereng nggih, Bu? Untuk outputnya seperti ini. Yang tampil masih bukan output. Oh. Langsung satu. Nah,
Ngaten iki, Bu. Thank you. Untuk ini yang di datanya tadi. Kan saya dicek tadi ini toh, berat badan, tinggi badan, jumlah saudara. Mas Adi turun ke bawah coba. Ternyata saya mute. Nah, terus itu tuh. Nah, kelihatan. Berat badan, tinggi badan, jumlah saudara. Manakah yang normal dan mana yang tidak normal? Coba. Enggak normal, jumlah saudara. Terus Berat badan tinggi, berat badan normal. berat badan tidak normal. Harus lebih besar dari 0,05. Ini kan 0,031. 31 kan setara dengan 0,03 sekian. Ya, Bu. Lebih kecil dari 0,05, berarti distribusinya tidak normal. Tidak normal. Yang normal hanya berat badan. Hanya tinggi badan, Bu. Tinggi badan. Karena tinggi badan yang normal, berarti yang disajikan dengan nilai min dan standar deviasi dan confidence interval hanya tinggi badan. Lainnya tidak bisa. Sebenarnya pada saat kita klik uji normalitas, di atasnya kan itu ada deskriptif yang kita klik ini. Nanti deskriptif yang kita klik sudah keluar semuanya, termasuk nilai confidence intervalnya. Tapi kalau kita mencarinya menggunakan frekuensi, nilai confidence intervalnya tidak keluar. Coba diulang, Mas Adit. Oke, Bu, sekedar. Kok itu deskriptifnya nggak keluar? Deskriptifnya diklik biar nanti keluar sekalian. Jadi nggak usah ngeklik yang frekuensi lagi untuk data univariat. Tapi sekali ngeklik explore, itu sudah keluar data univariatnya sekalian. Analyze. Explore. Nah, ini kok statistiknya nggak keluar ya? Statistiknya bisa diklik nggak nih? Oh, ini diklik dulu. Oh, ini tadi tidak diklik, Bu. Statistiknya, Bu. Iya. Nah, itu. Dibot aja, dibot. Dibot, terus? Nah, statistiknya diklik. Dan intervalnya sudah ya. Ini continue. Plot yang di atas, nah itu yang univariatnya. Yang ada confidence intervalnya kan ada tampilan min, confidence interval, median, varian, distribusi, standar deviasi, dan semuanya keluar. Wonten nggih? Ini ya, Bu, berarti ya, deskriptif. Nah, betul. Nanti tinggal tergantung data normalitas datanya. Kalau tadi berat badan tidak normal, berarti yang disajikan nilai median. Median berarti 52,5. 52,5. Kemudian nilai minimum maksimumnya.
Minimumnya 43, nilai maksimumnya 73. Artinya nilai tengah berat badan responden itu 52,5. Adapun nilai terendah ada 43 kg dan nilai tertingginya atau paling berat 73 kg. 73 kilogram. Kalau tinggi badan, coba turun. Nah, tinggi badan menggunakan nilai min, kemudian nilai standar deviasi 6,648, dan nilai confidence interval upper lower ini, lower bound, upper bound. Ini yang nanti dimasukkan. Oh, gitu. Nah, jadi sekali ngeklik explore untuk mengetahui normalitas, langsung uji unit variatnya juga bisa keluar. Tanpa harus melakukan langkah yang tadi frekuensi. Jadi sekali ngeklik semuanya sudah langsung. Oh, gitu. Matur suwun. Nanti yang disajikan secara bersamaan itu jumlah saudara dan berat badan. Karena sama-sama tidak normal. Yang disajikan sama-sama median dan minimum maksimum. Minimum maksimum. Tapi nanti untuk tinggi badan harus beda tabel karena dia yang disajikan berbeda. Gitu. Untuk sini Bapak Ibu jelas nih? Ya, Bu. Urutannya gitu. Oke, Bu. Gampang kan, Gi? Langsung cos Insya Allah, pokoknya. Ibu. Sip Insya lah. Allah. Semoga saja, Bu. Ini nanti ujiannya dapat A semua, ini keren udah. Amin. Gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan nggak lupa. Nanti langkah-langkah ini yang dari PPT kalau nggak jelas dicatat aja doret-doret gitu. Jadi kalau pas ujian kan ngerti langkah-langkahnya. Baik. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Sampun jelas nih. Untuk materi sudah saya share di SIM. Nanti boleh absen 2 kali. Materinya saya jadikan 1 kali. Sama contoh membuat tabel dan laporannya sudah saya sampaikan di dalam. Mudah nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti berikutnya juga lebih mudah lagi. Jadi tidak ada yang susah nggih, insya Allah. Nanti dari data yang Bapak Ibu punya, diolah semua yang kategorik maupun numerik, nanti boleh disajikan. Nanti dijadikan 1 kalau yang datanya relatif sama hasilnya tadi. Nanti boleh dikirimkan ke link drive yang saya kirimkan. Nanti dikasih nama, misalnya Mbak Ade, nanti tugas postes 1, postes 2, ini nanti tulis hasilnya. Atau dijadikan 1, langsung 1, 2, 3, jadi 1 file kan, sama saja kan. Saya bisa melihat input data, saya bisa melihat yang lain, itu akan nampak di situ. Okay? Karena kalau nanti penelitian kan bisa saja datanya banyak, ada umur, jenis kelamin, golongan darah, tekanan darah, apalagi yang mau dinilai. Misalnya kualitas hidup penderita yang menjalani hemodialisa. Nah, itu nanti kan hasil kuesionernya, nah itu tampilkan kan banyak ya. Kebetulan Mbak Ade di hemodialisa kan misalnya meneliti tentang kualitas hidup, pelatihan kaki, metode Benson atau metode apalah misalnya yang mau digunakan. Respondennya 100, 200 ya. Mas Adit itu di ruang mana ya? Sama Bu Ade. Oh sama. Berarti besok penelitiannya tentang ya nggak jauh-jauh itu ya. Iya Bu. Sistem urologi.
Ya, tentang gagal ginjal. Ya lah gitu. Ada baiknya Bapak Ibu yang di ruangan mengambil yang datanya ada di ruangan. Jadi tidak menyulitkan untuk pengambilan data, untuk perizinan dan sebagainya, sehingga penelitiannya akan bisa lebih cepat selesai. Tapi kalau nanti beda ruang, misalnya begini, Mbak Dwi ada di ruang A, nanti penelitiannya pengen ke rumah sakit jiwa, lah jauh banget ya, datang meluangkan waktu dari rumah sakit RSI ke rumah sakit jiwa. Ya kalau nggak ada kesibukan di RSI, tapi kalau di rumah sakitnya sendiri kan, ya bisa disambi-sambi ya, titip teman yang di situ, titip ya kuesionernya bagi. Nah itu kan akan lebih mudah. Ya. Tapi kalau di rumah sakit lain tetap pindah-pindah atau di daerah kan membutuhkan effort yang lebih besar itu. Nanti mohon dipikirkan. Kan ini sudah dibagikan peminatannya ya. Sampun nggih. Dereng, oh, Bu. Bukannya sampun ya. Saya sudah punya data dari Pak Yanto itu. Angkatan ini. Cuma yang masuk itu baru 76, bukan 79 mahasiswa. Mungkin Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ada mahasiswa LC yang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengambilnya peminatannya jiwa. Makanya beneran tanya, serius. Kan soalnya bangsal jiwanya sedang ada pasiennya nggak sih? Kalau ada ya boleh lah nanti ngambil. Tapi kalau misalnya harus pindah rumah sakit, kira-kira menyulitkan boten. Kalau misalnya enggak Bu, rumah saya ciciran dengan REC, nggih mboten napa-napa. Kakak saya, adik saya, bapak saya, mertua saya misalnya ada di sana, om saya yang nggih mboten napa-napa. Tapi kalau dirasa nanti ribet gitu ya, yang mudah saja Pak ya, biar cepat selesai dan mudah mengerjakannya. Itu nggih. Bu, kalau semuanya ada dalam satu ruangan, judul bisa beda-beda. Satu gambaran, satu intervensi boleh, satu apa. Ya, yang bisa dikerjakan. Yang mudah saja ya. Kan ini belajar, baru belajar meneliti. Nanti beda lagi kalau S3, S2 itu beda lagi. Mau yang perfect, ya boleh saja. Asal menyenangkan bagi yang meneliti dan mampu. Khawatirnya seneng, tapi waktunya nggak cukup. Karena kesibukan Bapak Ibu yang ada di rumah sakit cukup padat. Kemudian senang sih Bu, bisa insya Allah, tapi pasiennya jarang. Ya rampung-rampung nanti. Pasiennya jarang. Nunggu pasien setahun baru ada Bu. Kuliahnya mundur gara-gara pasien nanti. Nah itu harus diperhitungkan. Jadi walaupun tadi univariat itu mudah, misalnya kita melihat gambaran sebuah penyakit ya, misalnya tadi gambaran kualitas hidup pada pasien yang dihemodialisa misalnya, tetapi kalau pasiennya sedikit, sementara responden yang kita butuhkan banyak, ya itu perlu diperhitungkan. Jangan sampai lama ngambil data, lama nggak kelar-kelar. Kasihan nanti ya. Itu Bapak Ibu. Dari yang sudah dibagi, sudah mulai nanti bisa difikirkan. Siapapun pemimpinnya, insya Allah akan memfasilitasi semuanya. Kesulitannya insya Allah juga akan dibantu. Misalnya Bu, susah ini, nyari kuesionernya susah ya, pasti akan dibantu nyari yang pas itu yang seperti apa. Caranya mencari bagaimana, ya, menggunakan apa. Ya. Baik, ada yang ingin didiskusikan lagi? Bu Indra, izin bertanya. Untuk tugasnya yang dikirim ke Drive itu tugas yang terakhir atau yang sebelum-sebelumnya juga dikumpulkan, Bu? Yang pertama niku kan input data. Input data dengan nanti melampirkan SPSS-nya. Jadi SPSS-nya nanti diupload, output-nya, kemudian interpretasinya. Nanti interpretasi yang dimasukkan, interpretasi uji normalitas, uji validitasnya, dan uji univariatnya. Pada saat Bapak Ibu mengerjakan yang univariat, data numerik, otomatis mengerjakan yang uji normalitas. Jadi laporan yang sebelumnya uji normalitas otomatis masuk. Jadi langsung sekaligus dikerjakan. Yang beda adalah uji validitas. Ada satu hal yang belum saya ajarkan di uji validitas, walaupun di materi sudah saya sampaikan, yaitu uji interator reliability. Uji interator reliability itu begini, Bapak Ibu ingin mengobservasi, misalnya pola tidur terjaga bayi, misalnya yang di peristi.
bayi itu bangun dan tidur berapa lama sih, berapa jam sekali dia bangun, respon yang ditunjukkan bagaimana, geluget-geluget, langsung nangis, atau langsung pelecetan, atau bagaimana misalnya ya. Kan berarti dari hasil video. Nah, tapi agar peneliti tidak subjektif, maka yang menilai video itu adalah orang lain. Nanti kita membaca dari hasil orang lain yang kita bandingkan antara observer 1 dan observer 2. Selain dengan peneliti ini sendiri. Karena biasa jadi peneliti banyak subjektivitasnya gitu ya. Maka kita membutuhkan yang namanya asisten atau observer lain. Untuk melihat kesamaan persepsi akan kita lakukan yang namanya interater reliability. Apakah observer yang akan kita gunakan itu persepsinya akan sama dengan kita tidak menilai video tersebut. Nah, itu harus diuji yang namanya interater reliability. Kalau ternyata hasil uji kapannya bagus, ini kemarin sudah saya terangkan, tapi kayaknya ngeklik langkahnya belum, saya lupa ya, nanti boleh saya tambahkan. Itu berarti observer itu atau asisten sebagai observer itu bisa digunakan. Kalau tidak, ya tidak, gitu, karena hasilnya tak sama. Gitu. Begitu. Karena biasanya kalau melihat perilaku akan lebih baik, apalagi kalau kita kenal. Misalnya perilaku perawat, bahkan koncone dewe ya, sebaiknya blind, yang melihat orang lain, yang menilai orang lain. Nanti hasilnya yang kita baca dari observer. Yang melakukan penelitian kita, yang video kita, tapi nanti yang membaca itu orang lain, nanti hasil bacaannya yang kita minta. Itu. Atau yang mengobserv hasil itu orang. Karena nanti kita kan lihat subjektivitasnya, wah nggak enak nih sama Mas Adit, nggak enak nih sama Mbak Dwi kalau ditulis nggak cuci tangan dengan tertib, nggak jadi deh penelitian kita. Ya, ternyata banyak yang nggak melakukan cuci tangan dengan tertib, wah nggak jadi. Tapi kalau orang lain yang menilai kan langsung nggak ngerti itu siapa. Ngertinya responden 1 begini, responden 2 begini, responden 3 begini. Sudah, kita baca hasil responden. Ya. Baik, nanti untuk tugas, langsung kalau yang input data langsung dimasukkan saja SPSS-nya sekalian. Yang terakhir, normalitas pasti akan langsung saya baca, terbaca. Yang satu dilakukan langkah tambahan ada yang validitas. Nanti. Nggak ada kesulitan kan ya? Kan kalau kemarin sudah dikerjakan tinggal ditumpuk di bawahnya. Dikopikan langsung ke bawah. Dalam. Bu Indra, berarti dari hasil outputnya itu yang kita pindah ke Word gitu ya, Bu? Yang nanti dikumpulkan ke Indra atau SPSS dan outputnya langsung dikirim, nggak usah dipindah. gitu. Yang di Word itu, yang penyajiannya, yang tadi kayak Bu Indra sajikan. Baik, Yang Bu. tabelnya. Nah, itu kan sudah ada tabel nih di SPSS maupun di Word yang tadi saya kirimkan. Nanti tinggal dikosongkan saja, diisi data sesuai yang diolah. Nah, ini kejadiannya seringkali gini, Bu, antara mahasiswa satu dengan yang lain kok hasilnya beda-beda ya. Mungkin ketika menginput, ada yang langsung copy paste, ada yang menginput satu-satu, jadi agak slip sedikit gitu. Sehingga ketika diolah kok hasilnya lain. Nggak apa-apa, Bu, ya nggak apa-apa. Yang mau saya lihat kan langkahnya tepat atau tidak, cara membaca dan menginterpretasikannya tepat tidak, cara menyajikannya tepat tidak, gitu aja. Walaupun misalnya hasilnya 0,0-nya beda gitu ya. Yang satu 0,03, yang satu 0,04. Tapi sama-sama nggak normal dan bisa ngerti kalau itu nggak normal, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Prinsipnya kan tahu baca, oh itu nggak normal, oh itu normal, oh itu valid, oh itu tidak, itu prinsipnya. Karena nanti kalau penelitian kan data Bapak Ibu lain-lain. Jadi kalau datanya saya rubah sedikit-sedikit, yang untuk latihan boleh, untuk latihan boleh, tapi kalau data penelitian boleh, besok tidak boleh. Nanti jadi fabrikasi ya. Jadi nggak asli, nggak aslinya data. Baik. Kalau bisa sih sebelum pertemuan berikutnya sudah dikumpulkan, jadi ada kesempatan saya mengevaluasi, dan misalnya ada yang belum pas, bisa saya bahas ketika ada praktikum berikutnya. Jika nanti ini yang belum pas nih, nanti bisa dibetulkan. Jadi kalau pas ujian paham,
Oh, ini ada yang belum pas. Ini sudah betul. Oke. Itu juga kolom-kolom yang ada di tabel itu nanti kalau besok ujian kan ada disuruh menuliskan sampai penyajian data. Jadi soalnya itu soal nanti interpret yang diupload sama SPSS, output sama tabelnya. Nah, karena sudah dibuatkan tabel secara menulis, ya nanti tinggal besok kalau ujian tinggal dimasuk-masukkan saja karena sudah punya kerangka tabelnya. Oke. Karena biasanya yang lama bikin tabel. Lama Bu, belum nulisnya, bikin garis-garisnya. Nah, tapi kalau sudah ada kan tinggal masukin angkanya saja. Jadi lebih hemat waktu. Oke. Baik, Bu Indra. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, untuk yang pertemuan hari ini kita cukupkan dulu dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dengan baik, walaupun mungkin dengan segala kesibukan dan keterbatasan Bapak Ibu ya, sinyalnya mungkin nggak stabil, atau mungkin Bapak Ibu sibuk pasiennya banyak dan gawat semua misalnya ya, apapun itu, tetapi nanti dengan recording, dengan nanti mungkin bertanya dengan teman yang ada dalam satu angkatan, tetap bisa dipahami dengan baik. Ya. Itu mudah-mudahan dengan segala kesibukan di rumah maupun di pekerjaan, jadi menambah ilmu dan menjadi ilmu yang manfaat. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman yang sedang pada dinas ini. Semangat semua. Mudah-mudahan sehat semua, nggih. Amin. 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 Sami-sami.